Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat weekend di hari ini. Nah, untuk episode kali ini kita akan bicara soal bully nih. Pasti tentunya teman-teman di rumah juga punya pengalaman bully seperti kita. Namun kita bertiga akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman saat kita menjadi korban bully. Dan sebelumnya kita perkenalkan diri dulu dong, dimulai dari kakak yang di paling depan. Oke. Iya. Halo Sobat Hati, saya Dea. Umur sudah kepala 2. Pekerjaan sekarang masih mahasiswa yang nyusun tugas akhir. Selanjutnya. Oke, terima kasih Kak. Jadi perkenalkan, saya Liza atau nama panjang Siti Nurhaliza Wandani. Saya mahasiswi profesi keperawatan di Unhas. Selain kuliah, saya juga kerja di praktek dokter kulit dan kelamin Dr. Adharia SPKK MKes. Oke, perkenalkan nama saya Yoran Abdurrahman dan sekarang udah mau masuk 26 tahun. Saya seorang staf honorer di salah satu kampus swasta dan saya juga aktif di komunitas Rumah Milenial Regional Makassar. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Cerita dong latar belakang keluarga dan lingkungan di mana kamu dibesarkan. Dimulai dari dia dulu nih. Latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga kecil ya, yang istilahnya orang tua mama, papa, adik, sama saya. Saya anak pertama, 2 bersaudara, jarak sama adik tuh 5 tahun. Kalau mau dibilang dengan keluarga lain yang kayak hangat gitu dan hubungan antara anak dan orang tua, kalau kayak curhat masalah-masalah di sekolah atau masalah-masalah kehidupannya tuh mereka kan kayak santai aja gitu cerita ke orang tua. Tapi kalau di lingkungan aku sendiri kayak takut, bukan takut sih, lebih ke Agak kaku gitu. Iya, kalau ceritain masalah pribadi ke orang tua tuh kaku, jadi kayak ya hangat tapi nggak sehangat keluarga lain yang aku tahu gitu. Oke, kalau untuk latar belakang keluarga nih Kak, saya sama dengan kayak Dea. Anak pertama dari 5 bersaudara, 2 saudara cewek, cowok sama-sama. Terus bapak sama mama itu beda suku. Papa wong Jowo, mama Umah itu orang Banjar. Nah, kayak gitu. Jadi Jawa dan Kalimantan. Kalau untuk hubungan antar keluarga dengan anggota keluarga di dalam itu, alhamdulillah. Kalau untuk cerita, bahkan di sini mama sih yang lebih berperan. Mama lebih menekankan bahwa anggap mak saja nak, kayak istilahnya teman curhat tak. Jadi kalau ada apa-apa cerita meki, anggap misalnya teman tak, cerita saja. Jadi apapun sampai sekarang ini, bahkan apapun itu, mau orang yang saya suka ke atau yang saya jengkel atau gimana, mama itu jadi istilahnya sahabat pertama. Setelah yang lainnya, sahabatku yang lain itu ya teman-teman gitu. Jadi ya mungkin seperti itu. Kalau Kak Irwan sendiri gimana? Saya itu hidup sebagai orang yang memiliki keluarga yang sangat sederhana dan bisa dibilang kita itu golongan keluarga yang tidak mampu. Kami memiliki 6 saudara. Jujur, orang tua saya itu beda suku. Yang pertama bapak orang Minang dan ibu itu orang Flores, NTT, tapi masih berdarah Goa. Dan saya sama kakak perempuan saya itu yang ketiga itu kita diadopsi sama adik dari ibunya saya. Dan waktu dari sejak kecil kita sudah diadopsi, itu hal yang membuat kita diajarkan untuk selalu disiplin, misalkan kayak pendidikan agama itu selalu kuat. Namun dari kondisi-kondisi yang ada, memang kita juga kadang kalau orang tua mau mendidik kita itu pasti ada yang namanya dengan cara yang kekerasan dan lain sebagainya. Bagaimana kamu menggambarkan kepribadian kamu sendiri nih? Kalau dari Sila sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Kak Irwan. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya sih Kak kayak gini. Saya tergantung berhadapan sama siapa sih sebenarnya. Kalau orangnya akrab, udah akrab gitu ya kan, saya lebih cenderung ke ekstrovert. Tapi kalau rada yang baru ketemu atau yang nggak akrab dulu kayak introvert gitu. Tapi sepanjang sepengetahuan saya meminta pendapat ke teman-teman, saya itu orangnya kayak gimana sih gitu. Ada yang bilang saya orangnya ya suka senyum-senyum sendiri, suka senyum, maksudnya ya sedikit ramah.
kadang sedikit-sedikit agak baperan dikit Kak. Bukan agak baperan dikit, banyak sih sebenarnya, banyak. Wow, banyak. Astagfirullah. Iya banyak, dan selain itu saya orangnya dikenal suka gimana ya, suka bersosialisasi, suka senang banget sama kenal-kenalan sama kakak-kakak atau yang orang-orang baru gitu. Kalau dari Kak Dea sendiri bagaimana nih kepribadian yang menggambarkan Kak Dea itu seperti apa? Sama aja sih ya, kayak soal ekstrovert introvert gitu. Aku kalau di lingkungan orang-orang ekstrovert itu terlalu introvert, tapi kalau di lingkungan orang introvert aku terlalu ekstrovert. Jadi mungkin lebih ke menyeimbangkan saja gitu. Sama juga kayak kalau baru pertama kenal pasti kayak gimana gitu kan, nggak langsung yang heboh gitu. Tapi kalau udah akrab nggak ajaib juga sih, kayak gimana ya, jaim. Kalau jaim sih enggak sih, kayak kalau misalkan di lingkungan ada yang udah ada yang kenal aku nih, terus ada yang belum, nggak jaim sih, karena aku bakalan seru ke orang-orang yang kenal aku ini, biarkan mereka lihat kehebohan aku tapi nggak ke mereka gitu. Nah kalau soal bukan jaim sih, justru kadang kalau aku tanya juga ke orang-orang yang gimana sih pas pertama ketemu aku, first impression gitu, kayak Apa? kayak gitu sombong apa segala macam kan, kayak memang aku kayak memberikan pandangan ke mereka tuh kayak apa sih begitu pokoknya. Dari aku juga nggak berusaha memberikan first impression yang baik. Kenapa? Karena mending kita kenal dan kamu kaget setelah kenal aku tuh ternyata aku kayak orangnya kayak begini. Jadi ternyata asik. iya, nggak berusaha memberikan kesan yang baik, karena kalau misalkan udah ketahuan jeleknya, orang bakalan kayak kecewa gitu. Mending kasih kecewa di awal, tapi pas udah kenal tuh asik gitu. Kebalik di aku. Iya. Iya betul. Ya teman sendiri gimana? Kalau aku sendiri tuh aku orangnya ambivert, kadang introvert, kadang extrovert. Wow, Kadang tuh aku suka keramaian, kadang aku suka menyendiri. Kalau misalkan aku udah lelah dengan keramaian, aku lebih suka kayak harus jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung sendiri untuk menyembuhkan segala energi-energi negatif yang ada dalam diri. Dan gue tuh orangnya cukup sensitif, peka, kritis sih iya banget ya, tapi itu aku harus batasi. Dan saya juga orangnya sangat-sangat introvert parah. Tapi setelah mengikuti berbagai terapi tentang kesehatan mental ataupun ikuti kelas kesehatan mental, itu udah mulai meminimalisir overthinking dan mulai menerima dengan overthinking itu sendiri. Wow. Ternyata perbuatan Masalah semua orang emang overthinking. Hal sekecil itu udah jadi pikiran. Saya kadang gue pikir hal yang berkaitan dengan masa depan gue, nanti seperti apa ya masa depan, tujuan hidup gue, nanti istri gue tuh seperti apa. Hal-hal yang padahal gue masih belum saatnya gue ke situ, tapi gue sudah pikirin dari dulu, dan itu yang kadang jadi kayak tidak fokus, kadang insomnia, susah tidur malam, dan banyak deh. Terus kita pernah selanjutnya ya guys. Ini aku mau tanya nih, sejak kapan sih kalian mulai mendapatkan tindak bully, dan berapa lama kalian telah mengalami bully itu? Mungkin Kairawan sekarang giliran sharing pertama. Kalau aku sih bully itu dari sebelum masuk sekolah dasar sampai masuk sekolah dasar, SMP hingga masuk madrasah aliyah pun saya sering mendapatkan bully. Hidup sebagai orang yang berada di daerah yang cukup dikenal banyaknya non-muslim di daerah saya, NTT, saya tinggalnya di Indo Flores. Itu kalau cara mendidik guru-guru di sana itu dengan cara kekerasan. Bahkan orang tua kalau mendidik anak juga dengan cara kekerasan pula. Kalau soal untuk diskriminasi dari segi agama tuh nggak ada. Cuman kalau cara mendidik itu pernah aku dapatkan pada waktu masuk sekolah dasar. Saya kan nggak bisa di salah satu pelajaran itu yang kadang saya pernah dibilangin sama guru, kamu tuh bodoh, kamu tuh gak bisa. Kita dipaksa harus bisa mata pelajaran itu, sedangkan kita tuh nggak mampu. Pernah ada siswa-siswa yang berprestasi yang ranking 1 sampai 5 itu dispesialkan sama guru. Selalu tuh saya. Dan untuk lingkungan pertemanan itu kayak tidak sehat awalnya, sih tidak sehat. Karena
Saya sering dibully sama teman-teman di dalam kelas, bahkan di lingkungan saya, di lingkungan bermain, bahkan lingkungan tempat tinggal juga saya sering dibully. Makanya saya pada saat itu susah sekali dapat teman. Iya, susah banget dapat teman karena sering dipukuli, sering di body shaming, dibilang yang tidak, dilabeli yang buruk. Jadi tuh kalau mau ke sekolah tuh takut banget. Tapi pernah saya lapor ke orang tua, lapor ke mama, dan mama itu ngamuk. Ceritanya tuh begini. Gimana tuh Kak? Karena saya kan punya teman, dia kan jahilin saya. Dia ambil buku saya, dia robek. Lalu saya lapor mama saya. Ketika saya lapor mama saya, mama guru ya. Lapor guru tapi tidak direspon sama gurunya. Akhirnya saya nangis karena itu buku kesayangan saya. Saya pulang, saya ceritakan ke mama, langsung mama datang ngamuk ke sekolah. Saya nggak tahu kalau mama saya ngamuk ke sekolah sampai itu orang dipukuli juga sama mamaku. Dipukul ngamuk. Kenapa kamu merobek buku anak saya? Sampai pas besok masuk sekolah, malah saya dimarahi lagi sama gurunya. Dan banyak teman-teman semakin membuli saya. Saya semakin dibully setiap hari sampai kayak ada rasa pengen mati aja pada saat itu. Kayak merasa nggak berguna, meskipun di lingkungan sekitar di tempat tinggal juga sering dibully. Bahkan kenapa sampai sekarang saya nggak bisa bawa motor ataupun sepeda karena saya nggak punya teman akrab pun itu cuman ya jarang sih interaksinya. Cuma rata-rata orang-orang sekitar banyak yang kayak bully saya, pukul saya, jadi kayak nggak ada yang mau berteman sama saya. Kalau misalnya mau pinjam sepedanya mereka itu takut, karena biasa ada orang berkontok dan gitu, kok pinjam sepedanya dia kalau rusak, emang kamu bisa ganti. Baru kan kita waktu itu sebagai anak, iya itu berat banget pada saat itu. Tapi di satu sisi pas masuk di MTS sering dibully juga, masih bahkan pernah dilecehkan juga sama teman cowok. Saya kan berdiri di belakang, tiba-tiba teman cowok dia melecehkan saya, dia menyodorkan alat kelaminnya lalu kena ke badannya saya. Saat itu tuh kayak kesel banget, kayak benci banget dengan temanku itu, benci banget sama temanku itu. Memang dia bercanda, bagi dia bercanda, tapi kalau bagi saya itu udah nggak kelewatan banget. Bahkan saya dibilang bencong, banci dan lain sebagainya karena saya jarang berteman dengan laki-laki karena saya lebih senang berteman dengan perempuan. Kalau misalnya saya teman dengan perempuan itu jarang banget saya dapat dibully. Justru lebih aman saya melindungi diri itu ke perempuan ketimbang harus berteman dengan teman laki-laki. Makanya lebih sering. Lebih sering. Makanya dari situ pas masuk madrasah aliyah bully ada tapi sedikit. Ada sedikit dan itu pun ya teman-teman yang rese, rata-rata anak-anak yang gimana ya, karena mereka udah punya gap, memang kepribadian mereka seperti itu, jadi mereka ngebully kita. Itu aja sih ceritanya. Namun ada juga bully dari keluarga juga, dari saudara tiri nenek saya. Bahkan kalau misalkan ada anak tetangga yang punya masalah, saya selalu disalahkan, padahal saya nggak tahu apa-apa dan saya juga jarang berteman dengan dia. Dan kadang kalau mau pergi kemana-mana itu juga jarang, saya lebih banyak di rumah karena kalau saya di luar rumah tuh pasti dibully. Itu yang kadang sulit sampai susah untuk berkomunikasi. Kalau mau cerita ke orang tuh takut karena orang tua kamu dan sebagainya, jadi nggak enak di situ. Jadi kayak lebih suka menutupi apa yang saya rasakan waktu saya di sekolah dan sebagainya. Kayak sih. Kalau dari Kak Sila bagaimana waktu pengalaman saat bullying, sejak kapan gitu? Kalau dari saya sendiri sih mengalami tindakan bullying sejak kecil sih tentunya Kak, sebelum TK kalau nggak salah ingat itu. Sejak dari TK bahkan sampai sekarang mungkin kayaknya selama kita hidup ya kan pasti akan mendapatkan tindakan bullying itu, karena kan bullying macam-macam ya kan Kak. Ada bullying fisik, cyberbullying, saya yang bullying verbal, ya bullying verbal, banyak sih macam-macamnya. Jadi kalau saya sendiri sampai berapa lama kayaknya deh sampai kita hidup pun, bahkan mungkin nauzubillah min zalik, sampai kita mati pun kadang biasa kita mendapatkan bully dari komentar-komentar orang tentang keburukan kita atau kebaikan kita. Kayaknya seperti itu sih kalau saya. Berapa lama dan sejak kapan? Kalau Kak Dia sendiri gimana? Kalau saya iya sama kayak Kak Irwan di sekolah gitu, tapi lebih ke apa ya, karena budaya mungkin culture shock. Kan saya aslinya lahir di Jakarta, terus pindah ke sini waktu SMP. Tapi ke Toraja dulu setahun sekolah. Nah, di situ yang dahsyat sih saya rasakan karena mungkin mereka kan kayak kaget kan. Betul.
Mana ya? Kayak gimana itu? Kaget culture shock gitu. Iya, ada mahasiswa, ada siswa pindahan gitu. Terus kayak mereka kayak gimana ya, mau nyombongin diri dulu nih ya. Kayak Gimana? mereka merasa tersaingi akan kehadiran saya karena ya pasti saya jadi spotlight kan pada saat menjadi siswa baru di sana, siswa pindahan, bukan baru. Kayak saya dibilang merebut hati guru karena memang nilai saya bagus kan, terus ditempati di kelas yang memang kelas kan pada saat itu masih kayak berlaku kelas ABC itu sesuai dengan kayak nilai-nilai begitu kan. Nah saya kebetulan ditempatkan di kelas D gitu. Yang ya isinya begitulah, nggak ngomongin aja tapi begitulah. Iya pokoknya kayak saya dikerjain seolah-olah mereka kayak nge-mos saya gitu masa orientasi sekolah karena saya belum merasakan mosnya mereka pada saat itu. Iya saya di-mos sama teman-teman kelas sendiri gitu, saya dikerjain, saya disuruh beliin makanan mereka di kantin, saya disuruh joget-joget. Betul ya kan? Kayak apaan sih gitu tuh, kayak apa ya, mereka memang iri gitu karena karena saya bisa ambil hati guru, saya jadi pusat perhatian, jadi atas dasar iri aja sih mereka gitu. Sebenarnya Kak Dea bukan sih istilahnya. Mereka merasa tersaingi dari dia, padahal sebenarnya kalau mereka mau ambil yang baik dari dia sih gimana aja ke dia, Kan lebih enak gitu. Bagaimana sih budaya orang Jakarta kan itu lebih gampang kan Kan orang kayak komunikasinya. gitu kan Kak, istilahnya orang Jakarta ya Kak, pada sana tuh gimana sih ya? Jatuhnya kayak bully budaya, rasis sih. Iya, diskriminasi gitu kayak pas kalau saya bicara gitu kayak diikut-ikutan logat-logat di sana kan kayak saya lagi ngomong, saya lagi perkenalkan diri, saya lagi kayak presentasi gitu. Mereka sibuk aja di meja duduk kayak ya udahlah ya. Ya Allah, iya betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih kan. Apa ini Kak? Thanks. Siapa saja nih pelaku bully yang melakukan bully terhadap kamu? Kalau aku dulu banyak sih, aku udah ceritakan tadi, mulai dari teman sekolah, guru aku, keluarga aku sendiri, sama lingkungan pertemanan yang itu yang kadang membuat aku tuh cenderung ingin mati aja sih, kayak merasa tidak menganggap diriku tuh ada di mata orang, kayak merasa tidak berharga. Unworthy. Unworthy. Jadi kayak mau cerita ke orang tua takut orang tua nggak mau, takutnya orang tua dibilang-bilangi gitu kan. Kita juga menjaga perasaan orang tua. Kalau misalkan lapor ke guru, malahan saya tidak dapat perlindungan apa-apa, malah saya dimarahi dan lain sebagainya. Kalau misalkan saya balas, justru makin dibully. kalau saya balas perlakuan itu, justru saya semakin dibenci dan semakin dibully. Jadi gimana ya? Dari hidup aku dari kecil sampai SMA dan mungkin sekarang tuh masih merasa nggak nyaman banget dengan bully yang gue dapatkan saat itu. Nah kalau dari dia bagaimana? Iya sama kayak tadi teman-teman sekolah, pokoknya mostly emang di teman-teman sekolah gitu. Tapi entah pas sudah beranjak ke SMA, itu saya juga rasakan itu pas akhir-akhir mau lulus gitu. Jadi kayak entahlah kan tadinya punya circle gitu kan, terus pelan-pelan karena saking fokusnya aku sama SB, mereka kan kayak santai gitu, jadi kayak diam-diam dijauhi gitu. Bahkan foto kayak foto circle pun, foto kayak geng gitu pun nggak diajak. Sampai sekarang tuh sekarang tuh udah nggak kontekan lagi sama mereka yang namanya padahal aku akrab sama mereka gitu. Sekarang bahkan udah dari aku juga sih, karena untuk melindungi diri, karena mereka juga yang menjauhi aku dulu, makanya aku kayak blok di sosmed gitu. Kayak kalau ada mereka muncul di timeline temanku yang nggak ada hubungannya, aku juga blok gitu, karena saking aku nggak mau lihat mereka gitu, karena akan mengundang pikiran-pikiran yang menyakitkan seperti itu. Jadi lebih ke bahkan teman dekat pun bisa bully kita secara in silent, secara diam-diam gitu. Tapi ketika kamu mengetahui bahwa teman dekat kamu membuli kamu itu dari mana? Apakah dia memberitahu atau kamu yang langsung menemukan kasusnya? Kayak ngerasa aja kayak nggak seperti biasa, kayak kenapa timbul gap di antara kita gitu. Apakah salahku? Kayak mereka juga nggak pernah bilang salahku tuh di mana gitu, nggak pernah dia komunikasikan seperti itu. Kalau Sila sendiri bagaimana sih? Kalau saya sendiri, Kak, aku lisu Kak.
Iya bisa ya. Aku lebih senang panggil Sila. lepetan aja. Karena lebih akrab kan Oh, iya. sila gitu. Oke, Khusus sila. Khusus hati. Khusus hati ke hati. Oke, kalau dari saya sendiri Kak, ya betul tadi hampir sih semuanya sudah disampaikan sama kakak-kakak ya kan. Yang paling sering saya dapat dari siapa sih kita mendapatkan perlakuan bullying? Kalau saya pribadi, jujur, pertama dari keluarga. Wow, dan bahkan itu lebih keluarga. Terus dari teman dekat, yang seperti dibilang Kak Dea, bahkan teman yang deket pun, aduh masih bisa bentuk forum dalam forum. Iya betul lah. Ya Allah, sakit hati. Sakit banget. Kadang lebih sakit tuh ya kan Kak. Wah, ada grup nih. Kita nggak ada. Wah, sakitnya ya Allah. Bikin grup yang gak ada kita. Ayo kita bikin grup. Kayak gitu Kak, astagfirullahaladzim. Bahkan kadang pernah saya dapet nih ya kan, bikin instastory. Wah, iseng-iseng ngintip. Ini kan temen gue gitu, kan kita bertiga, berdua aja. Terus selama 1 minggu berturut-turut Kak, ya Allah sakitnya itu hatiku. Kayak aku bilang, oh iya Kak, sudahlah kali seperti itu. Karena gimana ya Kak, saya dapat banyak beberapa macam bullying sih. Kalau dari siapa selain dari teman dekat, bahkan dari orang yang saya suka pun. Oh my god. Kenapa dia? Orang dari yang saya suka, terus dari orang asing, stranger, cyberbullying contohnya kan Kak. Stranger pun yang nggak pernah kenal kita, nggak pernah ketemu kita, pernah saya dapat. Terus dari siapa lagi ya? Lebih ke dominan sih, lebih ke itu. Saya kalau pribadi keluarga dan teman. Iya, sama juga sih, aku juga keluarga tuh parah banget. Waktu aku cuti 2 tahun kan cuti pulang kembali ke ND, itu aku kan sambil kerja juga. Itu sampai pernah dibilang, oh kamu itu tuh kayaknya belum selesai kuliah deh. Waduh. Kamu udah lama cuti. Padahal mereka tidak tahu kalau aku cuti itu aku ngumpulin duit buat selesai cuti gitu. Bukan berarti aku cuti tuh buat kayak ya senang-senang. Aku tuh dulu kayak aku kan ikut nyiar juga di salah satu radio swasta, itu kan diajak sama teman, dan juga aku ikut jualan jilbab. Itu tuh aku tuh gak malu teriak-teriak di jalan jualan jilbab itu banyak orang. Iya, memang semangat aku itu tuh lagi cari duit, karena memang kita dari kecil orang tua tuh sudah dididik. Kayak aku masih SD aja disuruh jualan pisang goreng, keliling dan lain-lain. Dari jualan pisang goreng dan lain sebagainya itu aku kadang masih juga dibully sama itu orang-orang yang merasa mereka punya kekayaan. Mereka punya ekonomi yang di atas kita, jadi mereka seenaknya membuli kita seperti itu. Tapi kalau kita ada dari segi keluarga tuh, bagaimana waktu kamu memilih untuk kuliah di Makassar? Apa ya sih orang bisa tetangga keluarga? Oh, kalau dari keluarga sih Kak, gini, awal masuk, jangankan masuk kuliah, masuk SMK kan, saya SMK keperawatan Kak. Bahkan dari keluarga banyak yang membuli secara kata-kata, sampai bilang kayak gini, pede-pedenya kasih sekolah anaknya di keperawatan, sudah tahu itu keperawatan mahal, sudah tahu dia tidak punya uang, dengan pede-pedenya dikasih kuliah anaknya di keperawatan, seperti itu. Terus saya dapat bully yang lebih lagi, dan saya tidak pernah bilang sama orang tua sih. Istilahnya saya dapat bully secara personal, secara langsung didatangi, dibicarain langsung. Saya kan dipanggil Nur Kak di keluarga. Nur, kok sudah tahu orang tua susah, kok kenapa mau ngotot masuk di keperawatan? Padahal saya nggak mau masuk di situ sebenarnya Kak. Itu pilihan orang tua sih sama pilihan Om. Dan saya kayak di situ tidak mau juga bikin susah orang tuaku. Saya kan kita tidak ada kan Kak mau bikin orang tua susah. Tapi ya gitulah pandangan orang. Ngebulinya kayak ini miskin jepol, tidak pantas kok begitu. Ngapain kok punya mimpi tinggi-tinggi? Nah begitu kok deh. Kayak sedikit hati spekulasi di situ kalau dapat perkataan seperti itu Kak. Waduh, saya bilang aduh. Tapi karena bully itu sebenarnya kalau tergantung orang sih. Kalau misalnya orangnya bisa istilahnya timbal baliknya bisa timbal balik positif. Tapi kan nggak semua orang Kak. Saya nggak semua orang bisa diperlakukan seperti itu.
istilahnya nggak semua orang bisa sekuat itu, sekuat kita gitu sampai sekarang, ya kan? Ringan sekali kalau dari mulutnya mereka seperti itu. Iya, tapi mereka tidak melihat isi hati kita tuh kayak gimana, bergejolak, saling hantam.